Jauh sebelum Hindu, Buddha, bahkan sebelum Islam datang ke Nusantara, orang Jawa sudah mengenal konsep ketuhanan yang esa. Bukan banyak dewa, bukan penyembahan arca, tapi satu kekuatan tertinggi, tak bernama, tak berwujud, dan tak bisa diserupakan. Namun anehnya, sejarah ini hampir tidak pernah diajarkan. Apakah karena dianggap mitos, atau justru karena terlalu berbahaya bagi narasi besar yang sudah mapan? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin, ya robbal alamin. Sejarah yang kita pelajari sejak sekolah selalu dimulai dengan satu asumsi besar, bahwa masyarakat Jawa kuno adalah masyarakat pemuja banyak dewa. Mereka disebut animistik, lalu datang Hindu dengan Siwa dan Wisnu, disusul Buddha dengan ajaran pencerahan, dan barulah kemudian agama-agama monoteistik masuk dan memperkenalkan Tuhan yang esa. Cerita ini terdengar rapi, logis, dan selama puluhan tahun hampir tak pernah dipertanyakan. Namun justru disitulah masalahnya, karena ketika sejarah terlalu rapi, seringkali ada bagian yang sengaja disembunyikan. Jika benar orang Jawa kuno hanya menyembah roh, dewa, dan kekuatan alam, lalu bagaimana kita menjelaskan satu fakta aneh ini, bahwa dalam naskah-naskah tua Jawa, Tuhan justru disebut sebagai yang tak bisa disebut, bukan banyak, bukan berwujud, bahkan bukan bernama. Disinilah konflik dimulai. Bayangkan sebuah masyarakat kuno yang hidup tanpa kitab suci formal, tanpa nabi yang membawa hukum tertulis, namun sudah berbicara tentang satu hakikat tertinggi yang melampaui segala bentuk dan gambaran. Dalam beberapa serat tua Jawa, muncul istilah yang sangat janggal bagi logika politeisme, Sang Hyang Toyo. Toyo berarti tidak ada, bukan karena Tuhan itu kosong, melainkan karena tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Mengapa sebuah masyarakat yang disebut primitif justru memiliki konsep ketuhanan yang abstrak dan filosofis? Bukankah biasanya masyarakat kuno membutuhkan Tuhan yang bisa dilihat, patung yang bisa disentuh, atau sosok yang bisa dibayangkan? Namun orang Jawa kuno justru melangkah ke arah sebaliknya, dan disinilah sejarah mulai terasa tidak nyaman. Banyak sejarawan awal, terutama di era kolonial, melabeli kepercayaan Jawa sebagai animisme murni. Label yang sederhana, mudah dipahami, dan sayangnya terlalu meremehkan. Karena animisme biasanya berangkat dari ketakutan pada alam, gunung yang meletus, hutan yang gelap, laut yang tak bisa ditebak. Tapi konsep ketuhanan Jawa kuno tidak berhenti pada rasa takut. Ia melampauinya. Tuhan tidak diposisikan sebagai sosok pemarah yang harus disenangkan. Ia bukan penguasa yang menuntut persembahan. Ia bukan pula dewa yang bisa dipanggil dengan mantra. Ia adalah asal dari segala yang ada. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih sensitif. Jika konsep ini sudah ada, mengapa kita jarang, bahkan hampir tidak pernah mendengarnya? Konflik semakin terasa ketika pengaruh Hindu-Buddha mulai masuk ke Jawa. Alih-alih menghapus konsep lama, ajaran baru justru menumpang di atasnya. Dewa-dewa Hindu diterima, simbol-simbol baru dikenalkan. Namun dalam lapisan terdalam spiritualitas Jawa, Tuhan tetap satu, tak terjamah, tak tergantikan. Inilah yang membuat banyak peneliti modern bingung. Di satu sisi, ritual terlihat penuh simbol dan tokoh ilahi. Di sisi lain, filsafat dasarnya justru menunjuk ke satu sumber tunggal. Seolah-olah para dewa hanyalah jembatan pemahaman, bukan tujuan akhir. Dan ini jelas bukan ciri kepercayaan politeistik murni. Masalahnya, konsep seperti ini tidak mudah diklasifikasikan. Ia terlalu monoteistik untuk disebut animisme, terlalu lokal untuk disebut agama kitab, dan terlalu filosofis untuk disebut sekadar tradisi. Akibatnya, konsep ini sering diparkir sebagai mistik, atau lebih buruk lagi, dianggap sesat, kabur, dan tidak penting. Padahal, dari sinilah akar konflik besar bermula. Karena ketika agama-agama formal datang dengan definisi Tuhan yang jelas, nama yang tegas, dan hukum yang tertulis, spiritualitas Jawa yang cair ini dianggap berbahaya, sulit dikendalikan, sulit diukur, dan sulit diseragamkan. Konflik tidak hanya terjadi di ranah teologi, tetapi juga di ranah kekuasaan. Kerajaan membutuhkan legitimasi ilahi, agama negara membutuhkan kepastian dogma, dan konsep Tuhan yang tak bisa didefinisikan menjadi ancaman bagi tatanan baru.
Sedikit demi sedikit, konsep ketuhanan Jawa kuno terdorong ke pinggiran, disisakan dalam bentuk simbol dan cerita rakyat dan laku batin yang diwariskan diam-diam. Bukan dihapus penuhnya, tetapi dibungkam. Maka wajar jika hari ini banyak orang Jawa sendiri tidak menyadari bahwa leluhurnya pernah berbicara tentang Tuhan yang esa tanpa menyebut namanya. Mereka diajari bahwa monoteisme datang dari luar, bahwa kesadaran tentang Tuhan baru hadir setelah agama-agama besar masuk. Padahal jejaknya sudah ada, tertanam dalam bahasa, dalam falsafah hidup, dan dalam cara orang Jawa memandang dirinya di hadapan semesta. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah orang Jawa kuno mengenal Tuhan yang esa? Tetapi, mengapa kisah ini nyaris dihapus dari ingatan kolektif? Dan ini baru konflik awal. Kita akan masuk ke inti yang lebih dalam. Tentang Sang Hyang Toyo, Tuhan tanpa nama, tanpa rupa, dan tanpa tempat. Konsep yang jika dipahami dengan jujur, akan mengguncang cara kita melihat sejarah agama di Nusantara. Dan mungkin, cara kita memahami Tuhan itu sendiri. Sejak kecil, manusia diajarkan satu kebiasaan mendasar. Memberi nama pada segala sesuatu. Nama memberi batas, nama memberi bentuk. Nama memberi rasa aman. Tetapi orang Jawa kuno justru melakukan hal yang berlawanan ketika berbicara tentang Tuhan. Mereka menolak memberinya nama yang pasti. Bukan karena tidak mengenal Tuhan, melainkan karena takut merendahkannya. Disinilah istilah Sang Hyang Toyo menjadi kunci. Toyo berarti tidak ada, kosong, hampa. Namun kekosongan di sini bukan nihilisme, bukan ketiadaan mutlak. Toyo adalah pengakuan jujur manusia bahwa Tuhan melampaui bahasa, pikiran, dan imajinasi. Dan ini mengguncang satu asumsi besar, bahwa masyarakat kuno selalu berpikir sederhana. Secara filosofis, konsep ini sangat berbahaya, bukan bagi iman, tetapi bagi otoritas. Karena jika Tuhan tidak bisa didefinisikan, maka siapapun tidak bisa mengklaim bahwa hanya dialah yang paling memahami Tuhan. Tidak ada simbol tunggal yang bisa dimonopoli. Tidak ada tafsir yang bisa dikunci. Tidak ada elit spiritual yang sepenuhnya berkuasa. Dan inilah titik awal konflik laten. Dalam laku spiritual Jawa kuno, Tuhan tidak dicari di langit yang jauh, tetapi di kedalaman kesadaran. Bukan lewat hafalan, tetapi lewat rasa. Rasa di sini bukan emosi sesaat, melainkan kepekaan batin untuk menyadari hubungan manusia dengan asalnya. Inilah sebabnya mengapa banyak teks Jawa kuno tidak berbicara tentang surga dan neraka secara eksplisit. Fokusnya bukan hukuman dan hadiah, melainkan keselarasan. Jika hidup selaras dengan asalmu, kamu dekat dengan Tuhan. Jika hidup dikuasai nafsu dan kesombongan, kamu menjauh. Bukan karena diusir, tetapi karena terputus kesadarannya. Ini bukan ajaran yang mudah dikendalikan. Ketika agama-agama formal datang dengan definisi Tuhan yang jelas, nama yang suci, dan hukum yang tertulis, spiritualitas Jawa dianggap kabur, terlalu lentur, terlalu sunyi, terlalu bebas ditafsirkan. Padahal justru disitulah kekuatannya. Karena Tuhan tanpa nama memaksa manusia rendah hati secara intelektual. Ia tidak bisa dijadikan alat politik dengan mudah. Tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi kekerasan, dan tidak bisa diklaim sepihak. Namun bagi sistem kekuasaan, ini adalah masalah besar. Dalam beberapa pemahaman Jawa kuno, Tuhan tidak berada di luar manusia semata. Ia hadir sebagai sumber kesadaran itu sendiri. Bukan berarti manusia adalah Tuhan. Ini salah paham yang sering terjadi, tetapi manusia dianggap membawa percikan asal yang bisa disadari atau diabaikan. Kelak, konsep ini dikenal sebagai manunggaling kawula Gusti. Dan disinilah banyak orang langsung bereaksi keras, karena bagi pemahaman teologi formal, gagasan ini terdengar berbahaya. Padahal jika dibaca dengan jujur, ini bukan penghapusan Tuhan, melainkan penghapusan jarak palsu antara manusia dan Tuhannya. Manusia tidak disuruh sombong, justru sebaliknya. Ia dituntut membersihkan diri agar tidak tertutup dari sumbernya sendiri. Namun sejarah tidak selalu adil pada konsep yang sulit. Ketika kekuasaan membutuhkan standar iman yang seragam, ajaran yang terlalu filosofis dianggap mengganggu stabilitas. Maka istilah-istilah seperti mistik, klinik, dan ajaran kejawen perlahan dipisahkan dari diskursus keagamaan resmi. Bukan karena sepenuhnya salah,
tetapi karena tidak bisa dikendalikan. Dan di titik inilah Sang Hyang Toyo perlahan menghilang dari buku pelajaran, namun tetap hidup dalam laku sunyi para pencari. Dan ini perlu didengar dengan tenang. Bisa jadi, orang Jawa kuno tidak kekurangan konsep Tuhan, tetapi justru kelebihan kedalaman, terlalu dalam untuk diringkas, terlalu sunyi untuk dipamerkan, dan terlalu jujur untuk dijadikan alat klaim kebenaran. Maka ketika sejarah ditulis ulang oleh mereka yang lebih suka definisi tegas, konsep Tuhan tanpa nama ini dianggap aneh, bahkan berbahaya. Pertanyaannya sekarang semakin tajam. Apakah konsep ketuhanan Jawa kuno benar-benar salah, atau justru terlalu maju untuk zamannya? Dan jika Tuhan memang melampaui nama dan bentuk, siapa sebenarnya yang berani berkata, Tuhan hanya bisa dipahami dengan caraku? Kita akan masuk ke konflik yang lebih nyata. Saat dewa-dewa muncul, dan ketuhanan yang esa mulai disamarkan oleh simbol. Apakah ini pengayaan makna, atau justru awal dari pengaburan sejarah? Karena ada satu pertanyaan besar yang jarang sekali diajukan secara jujur. Bagaimana jika dewa-dewa di Jawa bukanlah awal kepercayaan, melainkan justru datang belakangan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat mengganggu. Selama ini kita diajari satu alur sejarah yang nyaris tak pernah digugat. Orang Jawa awalnya animistik, lalu Hindu-Buddha datang membawa dewa-dewa, dan masyarakat pun naik tingkat secara spiritual. Namun ketika kita membuka naskah, simbol, dan laku batin Jawa lebih dalam, alur ini mulai retak karena di lapisan terdalam spiritualitas Jawa, Tuhan sudah ada terlebih dahulu. Tanpa wujud, tanpa rupa, tanpa nama. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Jika Tuhan sudah dikenal sebagai Yang Esa, mengapa dewa-dewa kemudian hadir? Apakah mereka menggantikan Tuhan, atau hanya mengisi ruang pemahaman manusia? Disinilah konflik simbol dimulai. Dalam tradisi Jawa, dewa tidak pernah ditempatkan sebagai sumber tertinggi keberadaan. Mereka hadir sebagai manifestasi, penjelmaan, atau jembatan makna, bukan Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya dalam banyak kisah dan lakon wayang, bahkan para dewa bisa salah, bisa binggang, bisa kalah, bisa sebuah hal yang mustahil jika dewa dianggap sebagai Tuhan yang maha mutlak. Ini petunjuk penting dan sering diabaikan. Jika dewa bisa salah, jika dewa bisa dipertanyakan, jika dua bisa turun derajat dalam cerita, maka posisi mereka jelas. Mereka bukan pusat iman, melainkan alat simbolik. Dewa menjadi bahasa, bukan cuan. Dan bahasa ini muncul karena masyarakat membutuhkan bentuk untuk menjelaskan yang tak terkatakan. Ketika pengaruh Hindu masuk ke Jawa, yang terjadi bukanlah penaklukan total. Yang terjadi adalah dialog sunyi. Konsep Brahman hakikat tunggal dalam Hindu menemukan resonansinya dengan Sang Hyang Toyo. Namun bagi masyarakat Jawa, Brahman pun bukan sosok personal yang harus disembah dengan ketakutan. Ia dipahami sebagai asal dari segala asal. Lalu, dewa-dewa mereka diterima sebagai simbol kosmis, bukan Tuhan tertinggi. Ini menjelaskan satu hal penting. Mengapa di Jawa, simbol Hindu bisa bertahan, tetapi jiwa spiritualnya berubah? Namun sejarah resmi jarang menekankan ini, karena narasi yang lebih mudah dijual adalah Jawa dihindukan, padahal yang terjadi lebih rumit dan lebih berbahaya secara intelektual. Karena jika Jawa hanya menerima dewa, itu berarti Jawa sudah punya kerangka ketuhanan sendiri. Dan ini mengganggu asumsi bahwa kesadaran spiritual selalu datang dari luar. Konflik simbol mencapai puncaknya ketika dewa-dewa mulai disalahpahami. Apa yang awalnya jembatan makna, perlahan dibaca secara harfiah. Simbol menjadi objek, cerita menjadi dogma, wayang yang awalnya filsafat hidup direduksi menjadi mitologi hiburan. Dan disinilah ironi besar terjadi. Banyak orang hari ini mengira orang Jawa kuno menyembah dewa-dewa, padahal dalam banyak laku batin Jawa, dewa justru ditinggalkan untuk kembali pada Yang Maha Tunggal. Dan ini perlu direnungkan dengan kepala dingin. Bisa jadi kehadiran dewa-dewa di Jawa bukan tanda kemunduran spiritual, melainkan strategi kultural. Cara halus untuk menjaga konsep Tuhan yang Esa agar tetap hidup di tengah perubahan zaman dan kekuasaan. Karena menyebut Tuhan tanpa bentuk tidak selalu aman secara politik, tetapi berbicara lewat simbol lebih bisa diterima. Namun strategi ini punya harga. Ketika simbol dipahami tanpa filsafatnya, makna hilang. Yang tersisa hanya bentuk. Dan di titik inilah
ketuhanan Jawa mulai tampak seperti politeisme. Padahal hakikatnya tidak pernah demikian. Ini bukan tuduhan, ini tragedi sejarah. Pertanyaannya sekarang semakin tajam. Apakah kita salah memahami leluhur kita sendiri? Apakah kita mengira mereka menyembah banyak Tuhan? Padahal mereka justru menjaga yang satu dengan cara yang sangat halus. Dan jika dewa-dewa memang datang belakangan, apa yang sebenarnya ingin mereka lindungi? Kita akan masuk ke fase yang lebih sensitif. Saat agama, kekuasaan, dan politik iman mulai mengambil alih ruang spiritual. Di sanalah konsep Tuhan yang esa tidak hanya diperdebatkan, tetapi diperebutkan. Dan di titik inilah, konsep ketuhanan Jawa yang sunyi mulai menghadapi ancaman terbesarnya. Pada awalnya, spiritualitas Jawa tidak membutuhkan struktur besar. Tidak ada lembaga yang mengatur iman. Tidak ada otoritas tunggal yang memutuskan siapa benar dan siapa salah. Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung, personal, dan bertanggung jawab pada batinnya sendiri. Namun sistem seperti ini memiliki satu kelemahan fatal. Ia sulit dikendalikan. Ketika kerajaan-kerajaan besar tumbuh, iman tidak lagi cukup menjadi urusan pribadi. Kekuasaan membutuhkan legitimasi. Raja membutuhkan pembenaran ilahi, dan masyarakat membutuhkan kepastian simbolik. Disinilah iman mulai dipanggil masuk ke ruang politik. Bukan untuk diperdalam, tetapi untuk ditata. Konsep Tuhan tanpa nama, Sang Hyang Toyo, terlalu luas untuk dijadikan alat kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang raja berkata, "Aku dipilih oleh Tuhan"? Jika Tuhan sendiri tidak bisa didefinisikan, bagaimana hukum bisa ditegakkan? Jika Tuhan tidak bisa dipinjam namanya untuk menguatkan perintah, maka sesuatu harus berubah. Simbol-simbol pun diperkuat. Dewa-dewa yang sebelumnya hanya jembatan makna mulai diberi peran yang lebih formal. Ritual-ritual diperjelas. Struktur keimaman mulai terbentuk. Bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi politeistik, tetapi karena kekuasaan membutuhkan wajah iman. Dan wajah itu harus bisa dikenali, dipatuhi, dan diwariskan. Di titik inilah terjadi pengaburan besar. Ketuhanan yang semula tidak terikat ruang dan rupa, perlahan disempitkan ke dalam simbol. Bukan sepenuhnya salah, bahkan bisa dipahami. Karena tanpa simbol, iman sulit bertahan dalam masyarakat besar. Namun yang jarang dibicarakan adalah harga yang harus dibayar. Dan ini sering membuat orang tidak nyaman. Ketika iman dilembagakan, yang pertama kali dikorbankan adalah kedalaman batin. Laku sunyi digantikan oleh kepatuhan lahir. Kesadaran digantikan oleh ritual. Dan rasa digantikan oleh aturan. Bukan karena ritual salah, tetapi karena ia mulai berdiri tanpa kesadaran. Konflik ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung perlahan, nyaris tak terasa. Orang-orang masih menyebut Tuhan yang esa. Masih berbicara tentang asal dan tujuan hidup. Namun maknanya mulai bergeser. Tuhan tidak lagi dipahami sebagai sumber kesadaran, melainkan sebagai otoritas tertinggi yang menopang struktur sosial. Dan disinilah iman mulai berjarak dari batin manusia. Yang lebih dramatis, konsep ketuhanan Jawa kuno tidak pernah benar-benar dilawan secara terbuka. Ia tidak diharamkan, tidak dibakar, tidak dimusnahkan. Ia hanya dipinggirkan, dibiarkan hidup dalam bentuk laku pribadi. Sementara ruang publik diisi oleh simbol dan aturan. Dan sejarah selalu ditulis oleh apa yang tampak di ruang publik. Inilah sebabnya, mengapa hari ini banyak orang Jawa tidak mengenali akar spiritualnya sendiri. Bukan karena leluhurnya tidak punya konsep Tuhan, tetapi karena konsep itu tidak cocok dengan bahasa kekuasaan. Ia terlalu sunyi, terlalu personal, dan terlalu sulit dimobilisasi. Bisa jadi, yang hilang dari sejarah bukanlah iman, melainkan kejujuran spiritual. Ketika iman harus melayani kekuasaan, ia tidak lagi bebas untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Dan di titik ini, spiritualitas Jawa memasuki fase bertahan hidup. Ia menyamar, beradaptasi, dan menunggu. Namun tunggu dulu, cerita belum selesai. Karena benturan terbesar belum terjadi, kita akan memasuki fase yang lebih berbahaya. Saat konsep Tuhan yang esa Jawa bertemu langsung dengan agama-agama monoteistik. Apakah ini pertemuan yang harmonis? Atau justru awal dari penghapusan yang lebih sistematis? Dan disinilah sejarah Nusantara memasuki fase yang paling menentukan. Ketika agama-agama Samawi datang ke Jawa, mereka membawa sesuatu yang sangat kuat. Ketegasan teologisis. Tuhan memiliki nama, memiliki kehendak yang dinyatakan, memiliki hukum yang jelas, dan memiliki garis pemisah yang tegas
antara iman dan kekafiran. Bagi masyarakat yang sedang mencari kepastian, ini terasa seperti jawaban. Namun bagi spiritualitas Jawa yang sunyi dan cair, ini adalah guncangan besar. Konsep ketuhanan Jawa tidak pernah menolak Tuhan Yang Esa. Masalahnya bukan pada keesaan Tuhan, melainkan pada cara manusia mengklaim pemahaman atasnya. Dalam laku Jawa, Tuhan tidak dibela lewat debat, melainkan didekati lewat penyucian diri. Namun agama Samawi datang dengan satu tuntutan yang sangat jelas. Iman harus diikrarkan, didefinisikan, dan dipertahankan secara publik. Dan disinilah benturan tak terhindarkan. Bagi masyarakat Jawa, Tuhan tanpa nama bukan tanda kekosongan iman, melainkan tanda kerendahan hati. Bagi teologi formal, Tuhan tanpa nama bisa dianggap sebagai ketidakjelasan, bahkan potensi penyimpangan. Bukan karena niat buruk, tetapi karena sistem iman membutuhkan batas, dan batas selalu menciptakan gesekan, dan ini sering disalahpahami. Benturan ini bukan soal benar atau salah, ini soal model hubungan manusia dengan Tuhan. Model Samawi menekankan ketaatan pada kehendak Tuhan yang disampaikan melalui wahyu dan hukum. Model Jawa menekankan keselarasan batin agar manusia tidak terputus dari asalnya. Dua-duanya berbicara tentang Tuhan Yang Esa, tetapi jalannya berbeda. Dan ketika dua jalan berbeda bertemu di ruang sosial yang sama, konflik hampir pasti terjadi. Ketegangan meningkat ketika dakwah mulai bersentuhan dengan struktur kekuasaan. Agama bukan lagi sekadar keyakinan pribadi, tetapi identitas sosial dan politik. Dan di titik ini, spiritualitas Jawa berada di posisi yang lemah. Karena ia tidak memiliki doktrin tertulis yang bisa diperdebatkan secara formal. Ia hidup dalam laku, bukan dalam teks. Dan apa yang tidak tertulis mudah dianggap tidak ada. Banyak konflik keagamaan di Jawa bukan terjadi karena orang Jawa menolak Tuhan Yang Esa, tetapi karena mereka menolak dipaksa memahami Tuhan dengan satu cara tunggal. Namun sejarah jarang menuliskan penolakan sunyi. Yang dicatat hanyalah kemenangan sistem yang lebih terorganisir. Pelan tapi pasti. Istilah-istilah Jawa mulai disederhanakan. Sanhyang Toyo dianggap terlalu kabur. Manunggaling Kawula Gusti dicurigai. Laku batin disorongkan ke wilayah adat atau budaya, bukan iman. Bukan karena sepenuhnya salah, tetapi karena tidak sesuai dengan format teologi resmi. Dan disinilah satu ironi besar terjadi. Spiritualitas Jawa tidak hilang, ia hanya berganti pakaian. Ia menyelinap ke dalam bahasa baru, menyesuaikan istilah, mengganti simbol. Namun inti pencariannya tetap sama, mendekat pada Tuhan dengan membersihkan diri dari ego. Sayangnya, yang sering terlihat di permukaan hanyalah benturannya, bukan proses adaptasinya. Bisa jadi, yang paling ditakuti bukanlah kesesatan, melainkan ketidakpatuhan. Karena iman yang tidak bisa dikontrol selalu membuat sistem gelisah. Dan spiritualitas Jawa yang menolak definisi tunggal Tuhan adalah bentuk iman yang paling sulit ditundukkan. Justru sebaliknya, karena setelah benturan ini akan lahir satu fase baru, fase penyelarasan paksa dan kompromi sunyi. Kita akan melihat bagaimana spiritualitas Jawa tidak dilenyapkan, tetapi dijinakkan. Dan pertanyaannya menjadi lebih mengganggu. Apakah penyelarasan itu menyelamatkan iman, atau justru mengosongkannya dari makna? Setelah benturan dengan agama-agama Samawi, spiritualitas Jawa berada di persimpangan yang sunyi. Melawan secara terbuka berarti tersingkir. Menolak berarti dicap sesat. Bertahan berarti harus berubah bentuk. Dan disinilah kecerdikan sejarah bekerja. Spiritualitas Jawa tidak melawan, ia menyesuaikan diri. Namun penyesuaian ini bukan tanpa harga. Nilai-nilai batin yang dulu menjadi inti, kesadaran, rasa, laku sunyi, perlahan dipisahkan dari ruang iman resmi. Mereka tidak dilarang, tidak juga dipuji. Mereka hanya diberi label baru, budaya, dan label ini sangat menentukan. Karena sesuatu yang disebut budaya tidak lagi dianggap menentukan keselamatan. Ia boleh ada selama tidak mengganggu struktur iman utama. Di titik ini, spiritualitas Jawa kehilangan posisinya. Bukan karena salah, tetapi karena dianggap tidak esensial. Penjinakan berikutnya lebih halus lagi. Konsep yang dulu mengguncang kesadaran disederhanakan menjadi pepatah. Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi dibahas sebagai pengalaman batin, tetapi sebagai simbol sastra. Sanhyang Toyo tidak lagi dipahami sebagai konsep ketuhanan, melainkan sebagai istilah kuno yang tidak relevan.
laku batin dijadikan folklore, dan sejarah pun berjalan seolah-olah tidak ada yang hilang. Spiritualitas Jawa tidak dikalahkan, tetapi dibuat jinak. Ia dibiarkan hidup tanpa gigi filosofisnya, tanpa daya menggugat, tanpa hak bertanya. Karena pertanyaan adalah ancaman bagi sistem iman yang sudah mapan. Ironisnya, banyak orang Jawa menerima ini tanpa sadar. Mereka tetap menjalankan tradisi, tetap merasakan kedekatan batin, tetapi tidak lagi berani menyebutnya sebagai jalan spiritual yang sah. Ada rasa takut halus, takut dianggap menyimpang, takut dianggap tidak dan rasa takut ini lebih efektif daripada larangan. Ketika spiritualitas dijinakan, yang hilang bukanlah Tuhan, melainkan keberanian manusia untuk mengalami Tuhan secara langsung. Segalanya harus lewat perantara, lewat definisi, lewat standar, dan pengalaman batin yang tidak sesuai standar dianggap berbahaya. Namun penjinakan ini tidak pernah sempurna, karena spiritualitas sejati selalu menemukan jalan bocor. Ia hidup dalam kesunyian malam, dalam doa tanpa suara, dalam laku yang tidak dipamerkan. Ia hidup di antara orang-orang yang tidak tertarik menang debat, tetapi ingin pulang ke asalnya, dan sejarah jarang mencatat orang-orang seperti ini. Bisa jadi, yang kita sebut kemurnian iman hari ini adalah hasil dari proses pemiskinan makna. Bukan karena iman salah, tetapi karena terlalu banyak lapisan batin yang dikorbankan demi keteraturan. Dan spiritualitas Jawa adalah salah satu korban paling sunyi. Namun episode 6 bukan kisah kekalahan total. Justru sebaliknya, karena setelah dijinakan, spiritualitas Jawa memasuki fase baru, fase perlawanan diam-diam. Ia tidak lagi bicara lantang, tidak lagi menantang sistem. Ia menyelinap ke dalam simbol, seni, bahasa, dan cara hidup. Dan di sini kita akan melihat bentuk perlawanan ini dalam wujud yang paling mengejutkan. Manunggaling Kawula Gusti sebagai tuduhan, sekaligus sebagai warisan paling berbahaya. Apakah konsep ini benar-benar menyimpang, atau justru cermin ketakutan terbesar manusia untuk dekat dengan Tuhannya sendiri? Jika ada satu konsep Jawa yang paling sering disalahpahami, paling cepat dicurigai, dan paling mudah dituduh menyimpang, itulah Manunggaling Kawula Gusti. Sebuah istilah yang sering dihentikan pembahasannya, bahkan sebelum sempat dijelaskan. Dan disinilah konflik paling sunyi dalam sejarah spiritual Jawa mencapai puncaknya. Secara harfiah, Manunggaling Kawula Gusti berarti bersatunya hamba dan Tuhan. Kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang gelisah. Karena bagi pemahaman teologi formal, jarak antara manusia dan Tuhan harus jelas, harus tegas, dan tidak boleh dikaburkan. Namun persoalannya bukan pada kalimatnya, melainkan pada cara kita memahaminya. Dalam spiritualitas Jawa, bersatu tidak pernah dimaknai sebagai manusia menjadi Tuhan. Itu kesalahpahaman fatal. Yang dimaksud adalah lenyapnya ego, bukan lenyapnya Tuhan. Manusia tidak naik derajat menjadi ilahi. Justru sebaliknya, ia turun, hancur, dan kosong dari kesombongan. Dan di titik kekosongan itulah, ia tidak lagi terhalang dari asalnya. Namun konsep seperti ini sangat sulit diterima oleh sistem iman yang berbasis aturan. Karena ia tidak bisa diukur, tidak bisa diverifikasi, dan tidak bisa dipamerkan. Ia terjadi di wilayah yang tidak terlihat, dan yang tidak terlihat selalu dicurigai. Sejarah mencatat satu nama yang sering dijadikan contoh paling ekstrem, Syekh Siti Jenar. Ia bukan satu-satunya, tetapi ia dijadikan simbol dari ketakutan kolektif terhadap spiritualitas yang terlalu dekat dengan Tuhan. Namun menariknya, yang sering disebarkan adalah tuduhannya, bukan ajarannya. Banyak orang menolak Manunggaling Kawula Gusti tanpa pernah benar-benar membacanya sebagai proses etis dan batiniah. Yang dibayangkan adalah kesombongan. Manusia mengklaim dirinya Tuhan, padahal dalam laku Jawa, klaim seperti itu justru tanda kegagalan spiritual. Karena orang yang benar-benar manunggal tidak merasa lebih tinggi, ia justru merasa tidak ada apa-apanya. Namun sejarah tidak memberi ruang luas untuk penjelasan panjang. Yang dibutuhkan saat itu adalah stabilitas, keseragaman, dan kepastian batas. Konsep yang mengaburkan jarak antara hamba dan Tuhan dianggap terlalu berbahaya bagi tatanan sosial. Karena jika manusia merasa dekat dengan Tuhan secara langsung, siapa lagi yang bisa mengontrolnya? Disinilah Manunggaling Kawula Gusti
berubah status. Dari jalan spiritual menjadi tuduhan, dari pengalaman batin menjadi ancaman ideologis, dan dari warisan leluhur menjadi sesuatu yang harus dijauhi. Bisa jadi, yang paling ditakuti bukanlah kesesatan, melainkan kemerdekaan batin. Karena manusia yang batinnya merdeka tidak mudah ditakuti, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak mudah dikendalikan dengan ancaman simbolik. Manunggaling Kawula Gusti melahirkan manusia yang bertanggung jawab pada kesadarannya sendiri. Dan ini tidak selalu diinginkan oleh sistem apapun. Namun konsep ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi. Ia hidup dalam laku prihatin, dalam tapa sunyi, dalam doa tanpa kata, dalam sikap hidup yang rendah hati, namun tidak tunduk pada kepalsuan. Ia hidup bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai pengalaman. Dan pengalaman tidak bisa dibakar. Manunggaling Kawula Gusti bukan ajaran tentang menjadi Tuhan, tetapi tentang berhenti merasa terpisah darinya. Dan mungkin ketakutan terbesar manusia beragama bukanlah pada Tuhan yang jauh, melainkan pada Tuhan yang terlalu dekat. Karena Tuhan yang dekat menuntut kejujuran total. Namun hal ini bukan akhir dari ketegangan, karena setelah konsep ini dicurigai, akan lahir satu fase baru yang lebih ironis. Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi diperdebatkan secara teologisis, tetapi dikubur secara kultural. Ia dibiarkan hidup sebagai legenda, bukan sebagai jalan spiritual. Dan di episode 8, kita akan memasuki klimaks sunyi, saat warisan spiritual masih hidup dalam tradisi, tetapi maknanya perlahan menghilang. Apakah ini penyelamatan atau pengosongan? Hari ini, jika kamu berjalan di tanah Jawa, kamu masih akan menemukan banyak warisan leluhur. Upacara masih dijalankan, doa-doa masih dilafalkan, simbol masih dijaga. Namun ada satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan jujur. Apakah kita masih memahami mengapa semua itu dulu dilakukan? Atau kita hanya mengulangnya karena takut kehilangan identitas? Disinilah klimaks cerita ini dimulai. Spiritualitas Jawa tidak pernah benar-benar punah. Ia justru bertahan dengan sangat rapi. Terlalu rapi, karena yang bertahan adalah kulitnya, sementara isinya perlahan menguap. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada pelarangan terbuka. Ketika sebuah laku spiritual dipertahankan tanpa pemahaman, ia berubah menjadi kebiasaan kosong. Bukan karena niatnya salah, tetapi karena kesadarannya hilang. Doa masih dibaca, tetapi tidak lagi direnungkan. Simbol masih dipuja, tetapi tidak lagi dipahami. Tradisi masih dijalankan, tetapi tidak lagi mengubah manusia. Dan inilah titik nadir spiritualitas. Ironisnya, inilah kondisi yang paling aman bagi sistem apapun. Karena tradisi tanpa makna tidak akan bertanya, tidak akan menggugat, dan tidak akan mengganggu. Ia hidup, tetapi tidak bernyawa. Bisa jadi, yang diwariskan kepada kita bukanlah kebijaksanaan utuh, melainkan sisa-sisa yang sudah dipoles agar tidak berbahaya, yang tajam ditumpulkan, yang mengguncang ditenangkan, yang mempertanyakan dikemas sebagai budaya. Dan kita menerima semuanya tanpa sadar bahwa sesuatu yang sangat penting telah hilang di tengah jalan. Perhatikan satu hal ini dengan jujur. Dalam spiritualitas Jawa lama, tujuan laku bukanlah keselamatan di akhirat semata. Tujuannya adalah kesadaran di sini dan sekarang. Menjadi manusia yang tahu dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali. Namun hari ini, banyak laku hanya berfungsi sebagai penenang sosial, bukan pembuka kesadaran. Spiritualitas Jawa tidak mati karena diserang. Ia mati karena terlalu dihormati tanpa dipahami. Dan penghormatan semacam ini seringkali lebih mematikan daripada penolakan terang-terangan. Di titik ini, kita harus berani bertanya sesuatu yang sangat tidak nyaman. Apakah kita benar-benar menjaga warisan leluhur atau hanya menyimpannya sebagai artefak agar tidak mengganggu cara hidup kita hari ini? Karena menjaga warisan berarti siap diubah olehnya. Dan tidak semua orang siap untuk berubah. Meski makna seolah hilang, ada sesuatu yang masih bertahan. Sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan bahkan oleh waktu. Ia muncul dalam keresahan batin. Dalam pertanyaan sunyi manusia modern yang merasa kosong meski hidupnya serba cukup. Ia muncul saat ritual tidak lagi memberi jawaban, saat simbol tidak lagi menenangkan, dan saat manusia mulai bertanya, apakah ini saja? Disinilah warisan sejati itu berdenyut, bukan di panggung budaya,
bukan di upacara besar, tetapi di kegelisahan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh formalitas. Dan kegelisahan ini adalah tanda bahwa makna belum benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dipanggil kembali. Namun inilah pertanyaan paling berbahaya yang sengaja ditunda sampai sekarang. Jika makna itu dipanggil kembali, siapa yang akan merasa terancam? Apakah sistem yang sudah mapan siap menerima spiritualitas yang tidak mudah dikontrol? Ataukah pencarian makna ini akan kembali dianggap menyimpang? Kita akan memasuki fase paling reflektif dan paling personal. Jejak yang masih hidup. Bukan di buku, bukan di naskah, tetapi di dalam diri kita sendiri. Dan pertanyaannya berubah menjadi sangat sederhana, namun sangat mengganggu. Jika semua ini masih hidup, mengapa kita terus berpura-pura bahwa ia sudah mati? Jejak spiritualitas Jawa tidak lagi mudah ditemukan di kitab atau naskah resmi. Ia tidak berdiri di mimbar, tidak juga diserukan dengan suara keras. Ia hidup di tempat yang jauh lebih sunyi, di dalam manusia itu sendiri, di dalam kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, di dalam rasa hampa yang muncul meski ritual dijalankan dengan sempurna, di dalam pertanyaan yang terus berulang, namun tak pernah berani diucapkan keras-keras. Di titik inilah klimaks sesungguhnya terjadi. Karena sejarah ternyata tidak hanya hidup di masa lalu, ia hidup di konsekuensi batin manusia hari ini. Manusia modern Jawa, dan bahkan manusia modern secara umum, hidup dengan identitas agama yang jelas, aturan yang lengkap, dan simbol yang mapan. Namun anehnya, banyak yang merasa semakin jauh dari Tuhan. Bukan karena kurang ibadah, bukan karena kurang ritual, tetapi karena kehilangan rasa kehadiran. Dan disinilah jejak lama itu mulai mengetuk pelan. Spiritualitas Jawa kuno tidak menawarkan jawaban instan. Ia tidak menjanjikan surga cepat. Ia tidak menenangkan dengan dogma sederhana. Ia justru bertanya balik, apakah engkau sungguh hadir saat menyebut nama Tuhan? Pertanyaan ini terasa sederhana, namun dampaknya menghancurkan karena ia tidak bisa dijawab dengan hafalan, tidak bisa dijawab dengan simbol, dan tidak bisa dijawab oleh siapapun selain diri kita sendiri. Jejak itu hidup dalam konsep eling lan waspada, sadar, dan awas. Bukan awas pada dosa orang lain, tetapi awas pada gelap di dalam diri sendiri. Dalam spiritualitas Jawa, musuh terbesar bukanlah setan di luar, melainkan ego yang merasa paling benar. Dan ego inilah yang sering lolos dari ritual paling ketat sekalipun. Disinilah Manunggaling Kaula Gusti muncul kembali, bukan sebagai ajaran kontroversial, tetapi sebagai cermin kejujuran. Apakah kita benar-benar mengosongkan diri saat berdoa? Ataukah kita hanya berdiri di hadapan Tuhan sambil membawa semua kesombongan kita? Jika ego masih utuh, maka jarak tetap ada. Dan jarak itulah yang membuat Tuhan terasa jauh. Bisa jadi, krisis spiritual manusia modern bukan karena kurangnya iman, melainkan karena kehilangan kedalaman. Kita terlalu sibuk menjaga bentuk, hingga lupa merawat makna. Terlalu sibuk membela simbol, hingga lupa mengalami kehadiran. Dan spiritualitas Jawa kuno hadir bukan untuk menggantikan iman apapun, tetapi untuk mengingatkan sesuatu yang hilang. Jejak itu juga hidup. Dalam cara orang Jawa memandang hidup dan mati, kematian tidak ditakuti secara berlebihan, karena ia bukan hukuman, melainkan kepulangan. Dan hidup tidak dipuja berlebihan, karena ia hanyalah perjalanan untuk menyadari asal. Pandangan ini sangat sunyi, namun sangat menenangkan. Dan mungkin inilah yang dirindukan manusia hari ini. Ketenangan yang tidak datang dari kepastian doktrin, tetapi dari kejujuran batin. Jika jejak ini masih hidup, jika rasa ini masih muncul, jika kegelisahan ini terus kembali, maka pertanyaannya bukan lagi soal sejarah. Pertanyaannya menjadi sangat personal. Apakah kita berani menghadapi Tuhan tanpa topeng, tanpa identitas sosial, tanpa pembelaan kelompok, tanpa klaim paling benar? Karena di hadapan Tuhan yang esa, tidak ada yang bisa dibanggakan selain kejujuran. Namun disinilah ketegangan terakhir muncul. Jika kesadaran seperti ini bangkit kembali, jika manusia mulai mencari Tuhan tanpa perantara simbol yang berlebihan, tanpa klaim kebenaran yang agresif, apa yang akan terjadi pada sistem yang selama ini berdiri di atas kepastian bentuk? Apakah ia akan menolak, mengakomodasi, atau kembali menuduh? Tetapi bukan akhir cerita. Karena semua yang telah dibahas mengarah pada satu pertanyaan terakhir yang tidak akan dijawab oleh sejarah, tidak oleh leluhur, dan tidak oleh siapapun di luar diri kita.
Jika Tuhan yang Esa tidak pernah benar-benar pergi, mengapa kita merasa begitu jauh darinya? Jawaban pertanyaan itu akan menjadi penutup paling menentukan. Kita akan sampai pada akhir yang besar, namun tidak memberi kenyamanan palsu. Akhir yang tidak menutup diskusi, tetapi justru memaksa kita bercermin. Karena di titik ini, kita harus mengakui satu hal yang paling sulit diterima manusia beragama. Bisa jadi Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kitalah yang perlahan menjauh tanpa pernah benar-benar sadar. Sejarah yang telah kita telusuri bukanlah tentang siapa yang paling benar, bukan tentang agama mana yang paling murni, dan bukan tentang tradisi mana yang paling tua. Ini adalah kisah tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan yang terus berubah, diperebutkan, ditata, disederhanakan, bahkan dipolitisasi. Namun, di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap sama. Kerinduan manusia untuk pulang ke asalnya. Spiritualitas Jawa kuno tidak pernah menawarkan klaim kemenangan. Ia tidak berteriak bahwa dirinya paling suci. Ia tidak meminta pengakuan sejarah. Ia hanya berbisik pelan. Tuhan tidak jauh. Yang jauh adalah kesadaranmu. Dan bisikan ini, meski berkali-kali ditekan, tidak pernah benar-benar padam. Ketika kita menelusuri Sang Hyang Toyo, kita tidak menemukan Tuhan yang kosong. Kita menemukan kerendahan hati manusia yang mengakui keterbatasannya. Ketika kita membahas dewa-dewa, kita tidak menemukan politeisme murni. Kita menemukan bahasa simbol untuk menjelaskan yang tak terkatakan. Ketika kita sampai pada Manunggaling Kawula Gusti, kita tidak menemukan kesombongan spiritual. Kita menemukan penghancuran ego. Dan ketika semua ini disatukan, muncullah satu kesimpulan sunyi. Spiritualitas Jawa kuno bukan pesaing agama apapun. Ia adalah cermin. Cermin itu tidak selalu nyaman, karena ia memantulkan pertanyaan yang sering kita hindari. Apakah kita mencari Tuhan karena cinta? Atau karena takut? Apakah kita beribadah karena rindu? Atau karena ingin merasa aman? Dan apakah kita benar-benar hadir saat menyebut nama Tuhan? Atau hanya menjalankan kebiasaan? Di zaman modern, manusia memiliki lebih banyak simbol keagamaan daripada sebelumnya. Namun justru di zaman ini, krisis makna semakin terasa. Banyak yang rajin beribadah, tetapi hatinya kering. Banyak yang fasih berbicara iman, tetapi mudah membenci. Banyak yang membela Tuhan, tetapi lupa mencerminkan kasih-Nya. Dan disinilah pertanyaan terakhir menjadi sangat tajam. Apakah yang hilang itu Tuhan? Atau kehadiran kita sendiri? Spiritualitas Jawa tidak menawarkan sistem baru. Ia tidak mengajak keluar dari iman apapun. Ia hanya mengingatkan satu hal yang sering dilupakan, bahwa Tuhan tidak bisa didekati dengan ego, tidak bisa diraih dengan klaim, dan tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Ia hanya bisa didekati oleh manusia yang berani jujur pada dirinya sendiri. Jika Tuhan yang Esa melampaui nama, melampaui simbol, dan melampaui klaim, maka pertanyaan terbesar bukanlah siapa Tuhanmu, melainkan sejauh apa kamu benar-benar hadir dalam hubunganmu dengan Tuhan. Cerita ini tidak berakhir di sini, karena setiap orang yang menonton, membaca, dan merenungkan kisah ini sebenarnya sedang menulis episode lanjutan di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya sejarah ini tidak pernah benar-benar diajarkan secara tuntas, karena ia tidak berhenti di buku. Ia berlanjut di kesadaran manusia. Maka biarkan cerita ini tidak menutup, tetapi membuka diskusi, membuka perenungan, dan membuka keberanian untuk bertanya dengan jujur. Karena mungkin Tuhan yang kita cari tidak pernah pergi. Kitalah yang terlalu sibuk mencari kemana-mana, hingga lupa diam sejenak dan hadir. Jika kamu menyukai sejarah ini, jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya di History Indonesia.